Welcome to Super One Gen Z Talks. Go far with Super Aku One. Angelin Grace atau biasanya juga dikenal sebagai Jelin. Dan di podcast episode kali ini aku ditemani bersama temanku Edward. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Edward Ada Firman. beberapa macam tips sih untuk kita bisa lakukan. Namun kita semua juga di sini belajar begitu ya, dan kita juga saling Aku berbagi. selain sekolah itu aku ada OSIS, aku anggota OSIS. Terus setelah itu aku dance juga. Terus aku ada Jadi habis komunitas ini kita mau Q&A nih Jel. Eits, sebelum itu mari kita dengar-dengar nih pesan dan tips terakhir dari Pak Aquila dan C. Diandra yang tentu bisa berguna buat kalian sobat Mood fighter. yang mungkin bisa jadi mempengaruhi apa yang kalau kita berbicara tema kita ya, itu mempengaruhi time Manage waktu Tapi dengan baik, pasti kehidupan SMA bisa berjalan dengan baik. Hai Hai Super Super Fighters, welcome to Super One Gen Z Talks. Go far with Super One. Hai Super Fighters, buat yang setia nontonin podcast-podcast kita, pasti tahu nih kalau kita berdua ini wajah-wajah baru, ya kan Word? Wah iya jelas dong Jel, karena kita sendiri juga perdana nih buat nge-host di acara Super One Gen Z Talks, acara podcast terhits di A1. Nah oleh karena itu, alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih Jel? Betul banget Word. Perkenalkan, namaku Angelin Grace atau biasanya juga dikenal sebagai Jelin. Dan di podcast episode kali ini aku ditemani bersama temanku Edward. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Edward Firman, kalian bisa panggil aku Edward. Halo. Halo. Nah, Ward, by the way tugasmu kabarnya gimana? Soalnya kalau aku pribadi ini kok ngerasa kayak tugasku ini banyak banget ya. Terus kayak juga bingung ngatur waktunya gimana. Soalnya selain kerja tugas juga mesti kayak punya hobi sendiri kayak nonton K-drama. Terus ada kegiatan juga kayak kegiatan OSIS dan lain-lainnya. Kalau kamu gimana? Wah ya bener banget nih, tugasku juga udah menumpuk nih, dimana aku juga bingung cara nge-manage time-nya. Nah, berhubung PAT juga lagi mendekat nih, apalagi kita juga butuh ya kan waktu buat healing, nge-game. Nah, selama ini kamu ada nggak sih Jel kayak tips-tips berharga gitu dari yang kamu terapin dari semester 1 untuk ngelakuin tugas-tugas ini? Nah, kalau aku Ward, biasanya ngerjain tugas itu dari yang deadline-nya paling cepat dulu dan yang pasti itu nggak boleh nunda-nunda. Soalnya kalau kita nunda tugas ini ya yang ada nih malah tugas yang numpuk. Apalagi SMA ini kan rasanya kayak tiap hari itu tugas itu ada aja terus gitu. Selain itu, aku juga pakai Google Calendar buat reminder tugas-tugas sama event-event yang aku punya. Kalau kamu gimana sih cara manage waktunya? Wah, bener banget nih tips-tips kamu udah kayak strategi banget gitu ya, udah keren deh. Cuma aku agak beda nih. Kalau aku biasanya buat timetable dan lebih suka mencicil tugas. Jadi aku nentuin dulu tugas mana yang aku harus cicil dan mana yang nggak harus aku cicil dulu. Karena kan contohnya ada kayak tugas kelompok. Itu kan kita harus rundingan dulu nih. Kapan mau dikerjain nih tugasnya. Oh iya. Tipsmu ya agak beda sih sama aku, cuma ya bagus kok. Nah tips kita ini kan kayak sesuai pengalaman pribadi kita dan tiap orang ini pasti beda-beda. Nah, Super Fighters, kalau misalnya pengen lebih tahu lebih dalam tentang time management, pas banget nih topik podcast yang kita bawakan hari ini adalah Mastering Time Management. Wah, keren ya Jel topiknya. Di podcast episode keempat ini, kita juga mengundang nih dua guest untuk membantu kita menjawab pertanyaan tadi loh, Jel. Kira-kira kamu tahu nggak sih guest yang bakal kita undang hari ini? Oh, jelas tahu dong. Nah, pada episode kali ini kita kan ditemani bersama dua guest yang kece-kece yang sudah ada di depan kita, yaitu Pak Aquila dan C. Diandra. Buat yang belum tahu, Pak Aquila adalah Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas dan juga salah satu guru BK di sekolah kita, dan C. Diandra adalah salah satu murid yang berprestasi dalam bidang dance di sekolah kita. Wah, udah kece-kece ya nih guestnya, nggak kalah nih sama kayak hostnya. Nah, iya, Tapi lebih baik benar-benar. lagi kalau guest kita memperkenalkan diri mereka sendiri. Diperkenalkan untuk Pak Aquila. Oke, halo semuanya, saya Pak Aquila. Tadi sudah dikenalkan Jelin, saya adalah salah satu wakil kepala sekolah bidang humas dan juga guru BK di SMA semester 1. Halo semua, aku Diandra, aku sekarang kelas 11. Wah, terima kasih untuk perkenalannya ya. Nah, guys kita memang keren-keren ya, Ward. Keren banget nih, Jel. Nah, tadi kita kan sudah curhat sedikit gitu ya tentang kayak sedikit keluh kesah kita tentang tugas dan juga bagiin sedikit tips dari kita pribadi untuk time management. Tapi alangkah baiknya juga kalau misal kita juga mendengarkan tips time management dari yang lebih profesional dari kita, yaitu Pak Aquila. Nah, benar banget, Jel. Biar kita bisa benar-benar nih mastering time management. Nah, untuk Pak Aquila, ada nggak sih beberapa cara agar kita bisa melakukan tips-tips yang berguna nih biar
rutinitas kita jadi lebih efisien gitu dalam melakukan tugas setiap harinya. Oke, kalau kita berbicara time management gitu ya, ada beberapa macam tips sih untuk kita bisa lakukan. Namun kita semua juga di sini belajar begitu ya, dan kita juga saling berbagi karena itu semua dikembalikan ke diri kita masing-masing. Apalagi kalau pribadi itu ada, mohon maaf nih, ada gangguan psikologis atau fisik itu eh, kasus tersendiri, tidak semuanya bisa melakukan dalam proses time management ini. Namun yang coba Pak Aquila sharingkan di sini adalah teori secara umum, apa-apa saja yang mungkin bisa kita lakukan untuk mengatur waktu ini dengan baik gitu. Nah, salah satunya ada beberapa cara, dan yang pertama ini coba kita belajar dan harus mau untuk kita bisa bangun pagi setiap paginya. Minimal kita harus bangun pukul 5 pagi sampai 5.30 atau setengah 6 pagi. Tahu kenapa alasannya? Karena memang setiap pagi ini kan udaranya fresh gitu ya. Dan ketika kita sudah menghirup udara tersebut, itu akan ada aura-aura positif yang kita serap begitu, dan itu akan memacu kita untuk kita bisa melakukan setiap agenda kegiatan kita itu dengan baik. Karena ada sesuatu yang kita serap dengan baik tadi. Tuh. Kemudian yang kedua, yang tadi juga sudah disinggung di awal, kita harus melakukan catatan atau to-do list ini. Kenapa? Karena manusia ini memorinya terbatas, Kita ada serapan-serapan ingatan-ingatan kita itu yang nggak sama dengan satu yang lain. Nah, salah satunya kita harus mencatat setiap apapun tugas kita, agenda kita setiap harinya melalui alat yang lain atau tools yang lain, atau mungkin catatan buku sendiri begitu untuk mereminder kita. Dan dalam tahap ini itu kita membutuhkan prioritas. Artinya apa-apa saja yang penting dan harus dan wajib diselesaikan itu ada di ranking pertama untuk kita lakukan dari catatan kita. Ya. Kemudian yang ketiga yang coba Pak Aquila sharingkan di sini, jangan pernah menunda pekerjaan. Artinya kita selalu bernegosiasi pada diri kita sendiri. Wong ya nanti tugasnya dikumpulin, nanti masih ada waktu, akhirnya yang dilakukan ya kita santai-santai. Tapi ketika kita ada dalam zona kenyamanan kesantaian kita, itu akan akan tertunda lagi karena ada negosiasi pada diri kita. Jadi harus step by step. Tadi dari langkah kedua, kalau kita sudah membuat list itu, ya kita lakukan sesuai apa yang sudah kita catat. Gitu. Nah, iya, benar Pak. Apalagi yang poin terakhir yaitu jangan menunda pekerjaan. Nah, kalau misalnya kita tunda itu kan nanti malah tanggungannya tambah banyak gitu ya kan. Meskipun deadline misal masih seminggu gitu kan. Kalau misalnya kita bisa kerjain lebih cepat kan kenapa tidak? Terus nanti kita santai-santainya nanti. Daripada kita santai-santainya sekarang, terus nanti pas deket deadline kita dikejar setan gitu kayaknya kan. Mending kita nanti santai-santai tanpa beban free gitu. Bersakit-sakit dahulu nanti bersenang. Benar Pak. Silakan dilanjutkan. Oke, kemudian tips berikutnya nih, kalau Pak Aquila coba sharingkan, kalau kita berbicara smartphone gitu ya, ini kan godaan yang paling besar untuk mengganggu catatan-catatan kita yang harus kita lakukan, agenda kita setiap harinya. Katakanlah kalau kita masuk dalam PJJ ini kan, kalau di medsosnya kalian, WA atau lain, itu kan grupnya banyak. Notif itu akan selalu muncul setiap saat di luar dugaan kita. Nah, itu yang kadang mengganggu untuk kita konsentrasinya akan lebih, Pak Aquila juga belajar untuk hal itu. Jadi jangan sampai smartphone ini menjadi gangguan utama sehingga apa yang sudah kita rancangkan itu melenceng lah. Seperti itu ya. Karena smartphone ini adalah dosa yang paling besar untuk mengganggu manajemen kita. Kemudian yang berikutnya, beri punishment dan beri reward untuk apa yang kita lakukan terkait jadwal yang sudah kita susun. Kenapa? Kita mencoba untuk mendisiplinkan diri. Contoh, kita sudah melakukan tugas A, kita deadline harus selesai di besok lusa misal ya. Tetapi kita ada mengulur-ngulur, akhirnya kita menunda tadi, menumpuk. Nah, kita beri punishment. Apa yang kita suka, kita ilangi. Misal nih, kita suka makan.
Nah, karena kita tidak sesuai jadwal, ya kita harus panis. Dalam satu hari, misal jatah makan kita kurangi. Nah, kita juga bisa kasih reward ketika kita sudah menyelesaikan list-list itu sesuai apa yang kita rencanakan. Ya, rewardnya nggak usah banyak-banyak ya, karena itu kita lakukan untuk kita sendiri begitu. Misal kalau kita suka es krim, ya bolehlah kita mereward kita makan es krim sepuasnya atau bagaimana. Nah, ini untuk memacu dan juga mencoba untuk mendisiplinkan diri kita. Jadi nggak ada salahnya kita mempanis dan memberikan reward dari setiap apapun terkait tema kita kali ini ya. Kemudian berikutnya, jangan lupa sisihkan waktu istirahat dan me time kalau kata-kata zaman sekarang ya. Kenapa? Ya kita tahu manusia ini kan juga terbatas dalam fisiknya. Ya kalau kita setiap hari melakukan setiap kegiatan ataupun tugas-tugas ataupun ya segala macam deadline yang harus kita lakukan, ya sesekali kita berikan waktu sedikit untuk kita melakukan hobi kita atau kita refreshing tadi disinggung Edward healing begitu ya. Tetapi ingat itu hanya sesaat dulu untuk merecharge diri kita, sehingga kita juga bisa kembali ketika kita kayak HP lowbat gitu kan, kita kan butuh dicas gitu ya, sehingga dia ada daya tahan lagi untuk melakukan itu. Nah yang terakhir, jangan lupa juga istirahat malam. Kenapa itu penting? Dan biasanya ya anak-anak kalau ada ulangan besoknya, yang dilakukan adalah sistem kerja Semangat. Nah, biasanya kalau sudah sistem SKS itu alasannya lebih nyerap Pak. Ya bisa jadi sih, tapi itu bisa kembali ke diri kita karena setiap memori atau otak manusia itu kan daya serapnya beda-beda. Nah, kenapa Bapak Aquila dicantumkan di poin yang terakhir? Karena ketika kita istirahat malam itu benar-benar kalau sesuai teori-teori biologi itu ya, metabolisme diri kita itu kayak kembali diistirahatkan dulu untuk bukan ya recharge, tapi lebih untuk menormalkan lagi lah dan untuk siap kembali ke kegiatan besoknya. Dan untuk istirahat malam itu juga akan ada batas waktunya. Kenapa? Nantinya akan kembali ke tips yang pertama. Kita bangun pagi itu kalau kita tidur maksimal berapa? Sekitar 7 sampai 8 jam. Nah, katakanlah kalau kita bangun pagi jam 5, berarti tidur malamnya harus jam 10 atau setengah 11 malam, sehingga nanti besok paginya kita bisa effort lagi untuk kembali melakukan agenda-agenda setiap harinya. Nah, benar banget ya Pak. Biar bisa kita lebih mencicil gitu ya. Karena kan banyak juga kasus-kasus karena SKS terus begadang malah takutnya ketiduran gitu ya. Itu. Benar. Nah, benar-benar. Terima kasih Pak untuk sharingnya dan Super Fighters, keren juga ya tips-tips dari Pak Aquila ini. Iya kan, Mas? Iya dong. Nah, gimana Super Fighters? Telinga dan otak kita udah terbukakan nih ya. Nah, tapi jawab, kita harus butuh lebih banyak tips lagi nggak sih biar kita lebih mantap dan master gitu untuk di pembagian waktu dan menerapkannya. Nah, iya benar banget. Nah, dan di sini kita juga punya Ci Diandra bisa membagikan tips time management-nya. Apalagi Ci Diandra ini kan juga murid SMA sama seperti kita. Jadi mungkin tipsnya dan ceritanya tuh bisa lebih relate dengan kehidupan sehari-hari kita gitu loh. Nah, ya benar nih. Nah, di sini Coy Diandra kan juga bisakah kasih tahu gitu beberapa kegiatan spesifiknya yang biasa Cici lakukan di luar sekolah gitu. Oke, jadi aku selain sekolah itu aku ada OSIS, aku anggota OSIS, terus setelah itu aku dance juga, terus aku ada komunitas dance. Nah, biasanya ini di komunitas sering ada event atau job-job gitu. Nah, biasanya aku sering ikut di situ. Terus selain itu aku juga sekarang lagi ikut lomba. Terus ada pelatihan atlet juga di bawah KONI. Setelah segala macam dari situ aku juga masih ada les pelajaran, les nyanyi dan selain berbagai hal tugas dan segala macam. Wah, banyak juga ya kegiatan diikuti sama Ci Diandra ini. Nah, keren juga. Bagaimana sih kira-kira cara Cici kayak manage waktu dengan banyaknya kegiatan itu, tapi tetap dari tugas sekolah, terus kegiatan-kegiatan lain itu tetap lancar semua dan oke semua. Oke, kalau tipsnya tadi sih udah banyak ya kasih tahu sama Pak Aquila. Ini aku kasih yang biasa aku lakuin aja ya. Yang pertama sih yang menurut aku paling basic dan yang paling penting itu bikin list untuk semua kegiatan yang
Dan tugas-tugas yang aku harus kerjain kayak tadi Pak Abdullah bilang bikin to-do list, itu aku biasa tulis di reminder biar nggak lupa. Di HP kan ada bawaannya tuh yang reminder. Aku biasa tulis semua kegiatan aku di situ dan tugas-tugas, entah tugas sekolah, tugas les, tugas dance, aku tulis semua di reminder situ biar nggak lupa juga kan karena ya kapasitas memori kita kan juga nggak bisa besar banget sampai mikir menghafal semua itu jadi biar nggak lupa. Terus yang kedua itu tahu waktu aja sih. Jadi tahu waktu kapan harus ini atau kapan harus itu. Jadi misal kan kita sekolah dari jam setengah 8 sampai jam 3 ya. Nah setelah itu perlu dibagi lagi beberapa kegiatan. Misalkan kita sekolah terus kan kita ada les. Nah setelah les itu misal ada waktu free time kita bisa pakai buat kerjain tugas dan nyicil-nyicil gitu. Kalau aku biasa kan setiap hari itu ada jadwal rutin. Nah, biasa setelah les itu aku juga ada latihan dance. Nah, kalau padat gitu aku biasa cari waktu-waktu misal lagi senggang dikit gitu kerja nyicil tugas. Atau kalau misal lagi beruntung nih, misal jam BM kita nggak ada kuis atau nggak ada ulangan, terus gurunya kasih waktu untuk kerjain tugas. Nah, itu biasa aku kerjain tugas pas jam BM gitu. Terus Sabtu Minggu juga aku biasa kerja buat kerjain tugas dan dance kebanyakan di Sabtu Minggu karena kan nggak ada sekolah ya, jadi nggak terganggu juga. Terus kalau yang terakhir sih kalau masalah tugas itu biasa aku kerjain dari yang paling urgent, dari yang paling penting dan yang paling harus segera diselesaikan lah ya. Itu aku kerjain dulu yang pertama. Terus yang setelahnya yang mungkin yang kecil-kecil atau yang masalah hal yang nggak terlalu penting itu nanti aku kerjainnya setelah semuanya yang urgent udah selesai dulu. Jadi aku kerjainnya urut sesuai yang dari paling penting sampai yang paling kurang penting. Gitu sih kalau aku. Nah, selama Cece dalam memanage waktu ini, dalam menjalani kehidupan SMA juga ya, yang didampingi aktivitas Cece, dalam mengembangkan talenta-talenta Cece, nggak bakal bisa dipungkiri bahwa akan ada kendala juga ya, Ce. Gimana sih cara Cece untuk mengatasi kendala tersebut? Kalau kendala pasti ada ya, dan nggak jarang juga. Jadi itu ada saatnya dimana aku tuh benar-benar burn out dan kewalahan banget karena lagi padat-padatnya event, padat-padatnya kegiatan, terus ditambah lagi tugas dari sekolah, tugas dari les, itu banyak berdatangan jadi numpuk semua. Nah itu benar-benar apa ya padat dan bisa bikin stres juga. Nah biasanya kalau kayak gitu, aku istirahat dulu sebentar, break dulu, mungkin tidur sebentar atau nonton film biar nggak terlalu stres juga. Soalnya kalau kita kerja dalam kondisi stres kan jadi kurang maksimal kerja tugasnya dan melakukan kegiatannya itu jadi kurang maksimal. Nah, itu ngaruh juga sih ke waktu juga kalau misal kita nggak fit, bawaannya jadi males kan. Kalau misal kita nggak fit kan rasanya jadi kayak nggak semangat buat kerjain tugas. Jadi bisa ngaruh juga di situ. Nah, kalau udah break sebentar, setelah semuanya udah less stress itu bisa fokus lagi buat kegiatan, buat tugas-tugasnya kita bisa fokus lagi di situ. Nah, kalau di hari itu aku merasa banyak kendala, merasa kayak kurang maksimal aku hari ini, biasanya nanti setelah semua kegiatan aku kerjain, terus di akhir hari, biasa mau tidur itu aku review dulu semua kegiatan yang hari ini aku kurangnya di mana gitu. Biasa aku review dulu. Aku review semua dan yang kurang dan yang belum diselesaikan nanti besoknya biar bisa aku benerin dan bisa aku selesain dengan maksimal lagi gitu. Itu sih. Wah, terima kasih ya Ce untuk sharingnya. Nah, Superfighters, kalau aku sendiri ini pribadi lumayan banyak relate sama Ce Diandra. Nah, setelah kita makin pinter tentang time management dari tips yang sudah diberikan oleh dua guest kita yang keren-keren dan kece-kece ini, kita mau ngapain sih, Ward? Nah, jadi habis ini kita mau Q&A nih, Jal. Eits, sebelum itu, mari kita dengar-dengar nih pesan dan tips terakhir dari Pak Aquila dan C. Diandra yang tentu bisa berguna buat kalian Superfighters. Oke, kalau dari Pak Akila dulu ya ini ya.
Mungkin simple saja sih yang tadi juga disinggung sama Diandra. Pokoknya manusia itu mungkin tidak bisa lepas dari kekurangan kita. Kita harus terus belajar dan mulai untuk mendisiplinkan diri kita. Paling enggak ketika tadi kalau Diandra dengan begitu banyak agenda-agenda tidak hanya di sekolah, dengan kegiatan yang dance itu pun dance-nya dia juga harus mikir gerakan-gerakan itu kan nggak mudah juga begitu ya bisa menyiap semuanya. Nah itu kalau tadi kita berbicara dengan teori psikologi begitu ya, itu memori otak kita nggak akan bisa apa ya bisa melakukan semuanya gitu dan bisa jadi nanti akan burn out. Nah ada masa-masa manusia itu mengalami masa burnout itu dari setiap kegiatan agenda kita. Pun Pak Aquila dengan usia seperti ini pun juga pernah mengalami hal itu. Nah, apa sih yang ketika kita sudah sampai tahap itu kita sudah melakukan nih apa yang kita rencanakan gitu, tetapi karena sudah dihajar dengan berbagai macam tugas yang di luar kekuatan kita, itu kan kita hanya menerima saja kan ya. Nah, yang kita lakukan itu coba untuk self talk. Artinya pahami diri kita. Kalau memang kita nggak mampu secara physically badannya kita gitu ya. Kalau Pak Aquila coba untuk belajar dari salah satu judul drama Korea, aku lupa, I'm Not to Be Not Okay atau apa itu. Ada salah satu tokoh ketika dia mengalami sesuatu hal yang nggak enak dari dirinya, dia melakukan apa? Dia menepuk pundak ini untuk memahami dirinya bahwa saya baik-baik saja, saya bisa. Nah, itu salah satu tips untuk meyakinkan diri kita bahwa kita itu baik-baik saja. Karena apa yang kita lakukan, siapa yang akan melakukan ya kita sendiri gitu. Kita lapar ya berarti yang makan kita sendiri kan. Nah, hal-hal seperti itu yang jangan sampai lah kita kalau memang sampai burnout ya amit-amit ya jangan sampai masuk ke rumah sakit jiwa gitu ya karena stres kita jangan sampai ya. Nah, jadi ketika kita sudah tahu kita masuk dalam tahap itu, katakan kalau kita baik-baik saja dan ya kita punya Tuhan. Ya kekuatan manusia terbatas ya kita serahkan semuanya pada Tuhan, tapi belajarlah dan coba untuk mendisiplinkan diri dengan cara apa tadi, dengan beberapa macam tips tadi ya, bisa punishment, reward ketika kita tidak bisa melakukan atau sudah melakukan list tadi. Itu sih dari Pak Aquila. Nah, silakan C. Oke. Ya, kata Pak Aquila benar banget sih, yang untuk apresiasi diri itu perlu kayak bisa katain good job gitu buat diri sendiri, karena itu ngaruh banget sih. Dan jangan banding-bandingin juga sama orang karena kan beda-beda ya. Misal orang kita lihat, oh mereka bisa padat gini terus bisa selesai semua, kerjaannya bisa kelar dan hasilnya maksimal semua, tapi kok kita kayak capek banget terus jadi nggak maksimal karena kan tingkat endurance orang-orang kan juga beda-beda. Jadi misal kita udah selesain kerjaan kita ya nggak maksimal tapi ada progres, itu perlu diapresiasi lah karena ya kita sudah melakukan yang terbaik kan. Terus kalau tips dari aku sih yang paling penting dan yang basic, balik lagi tadi aku bilang tuh bikin list. Kalian harus bikin list semua kegiatan biar nggak lupa dan biar teratur jadi nggak berantakan. Dan kalian bisa set time-nya juga, kapan kerjain tugas A, kapan kerjain tugas B. Jadi misal setelah les nih kalian dari masih ada 1 jam, nah itu kalian bisa buat kerjain misal tugas B Indo atau tugas Mat, kalian bisa ambil waktu di situ gitu biar on time dan nggak berantakan. Nah, terima kasih Pak Aquila dan C. Diandra untuk tips-tipsnya. Namun tak lupa Superfighters, kita habis ini masih punya sesi Q&A. Iya benar banget nih Cel. Aku juga udah penasaran nih sama Q&A dari pertanyaan-pertanyaan yang pasti seru ya dari Superfighters. Nah Cel, pertanyaannya apa sih? Bisa dong dimulai dari pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan pertama yang kita dapatkan dari Superfighters adalah bagaimana sih cara membiasakan untuk time management? Silakan Pak. Bagaimana cara membiasakan untuk bisa time management? Ya mulai dari sekarang seperti yang tadi Pak Aquila pesan, apapun tugas yang kita hadapi saat ini atau besok atau lusa atau next 5 tahun ke depan gitu ya, itu kan progres kita. Nah,
Ya mau nggak mau ya kita lakukan sekarang dengan cara bagaimana ya mendisiplinkan diri tadi dengan 7 tips yang di awal Pak Akila coba sampaikan. Kalau memang dari 7 tips ini atau mungkin ada cara lain ya nggak masalah, tetapi paling nggak hal-hal itu yang bisa apa ya menyeimbangkan, membalanskan diri kita. Misal nih kalau tadi memori manusia itu kan nggak bisa untuk membatasi begitu banyak hal yang harus kita serap gitu ya. Ya pakailah alat reminder untuk kamu melakukan list-list tadi, dan jangan lupa juga ada hal-hal yang diprioritaskan. Bagaimana cara memprioritaskan? Yaitu tadi ada yang urgent harus selesai saat itu ya harus kamu selesaikan. Jika memang tidak dilakukan, kamu bisa mempanis tadi yang saya Pak Aquila informasikan, simpel saja, nggak usah panis harus push up, harus physically gitu, nggak usah. Yang kita menurut kita enak kita ambil sedikit saja. Misal jam tidur kita dikurangi, atau mungkin ya tadi kalau suka makan itu kan hal yang nggak enak ya kalau kita suka makan tapi Makanannya dikurangi. diambil. Nah, kayak gitu-gitu sih. Nah, oke Pak. Nah, selanjutnya kita lanjut ke pertanyaan kedua. Silakan Nah, Ward. untuk C Diandra, kalau kerja nunggu jam cantik itu bener nggak ya C? Misal kerja jam 6, terus kelewatan jam 6.01 jadinya nunggu 6.15. Nah, itu salah satu menunda pekerjaan ya. Misal kita udah set nih di list kita jam 6 pokoknya harus kerja tugas A, terus kelewat sedikit 1 menit. Terus kata itu tadi nunggu jam cantik, terus pasti nanti berujung tambah nggak selesai-selesai. Udah 6.15 kelewat sedikit, 6.30 tambah lagi. Nanti pasti sudah sampai malam nggak selesai. Itu bisa saya jamin karena pernah mengalami. Nah, itu nggak boleh. Oke, nggak boleh. Itu nanti bakalan menumpuk semua kerjaannya. Iya sih, itu nggak boleh guys. Itu menunda pekerjaan. Jadi kalau misalnya udah kalian tentuin jam 6, ya udah misal lewat 1 menit 5 menit itu udah langsung aja kerjain. Jadi nggak usah nunggu jam cantik. Semua jam cantik. Semua jam itu pas dan nggak salah buat kalian kerja. Jadi kalian mau kerja jam berapapun it's okay, nggak masalah, asal jangan begadang ya. Itu nanti nggak baik buat kesehatan juga karena masih sekolah, juga perlu jaga kesehatan, bangun Istirahat pagi, juga ya. karena kan besoknya harus sekolah, bangun pagi. Gitu sih kalau aku. Nah, selanjutnya ada nggak ya Jel, pertanyaan satu lagi gitu? Nah, benar. Ada satu pertanyaan lagi. Mm-mm, Yang terakhir boleh. yaitu, kalau misal menunda pekerjaan pakai alasan ngerjain sesuatu harus berdasarkan mood, itu benar atau enggak ya, Pak? Bisa jadi sih, karena memang kondisi eksternal kita, kondisi yang di luar tubuh kita itu juga bisa mempengaruhi mood. Katakanlah kita sudah menuliskan agenda kita nih hari ini atau besok, tiba-tiba nih mohon maaf ya ada berita duka misal, itu kan akan membuat mood kita tidak bisa melakukan effortnya, itu nggak bisa lebih sesuai apa yang kita rencanakan, atau mungkin effortnya juga bisa berlebihan karena kita mendapatkan kabar yang menggembirakan. Nah itu kan macam-macam. Nah mood yang mungkin bisa jadi mempengaruhi apa yang kalau kita berbicara tema kita ya itu mempengaruhi time management kita. Tetapi sekali lagi ada target ke depan yang sekiranya memang kita capai itu. Kalau memang katakanlah tugas kita kumpulkan besok lusa, ya mau nggak mau ya kamu harus kumpulkan besok lusa. Ketika mood ini fluktuatif begitu, di saat ini kita nggak mood gini, ya nggak apa-apa, ini tubuh kita, diri kita, tetapi ingat ada punish dan reward tadi. Kalau memang ada tugas yang harus kita kumpulkan lusa, ya kita alternatif list lah, paling nggak kalau plan A nggak berhasil atau plan A ada bahasa Jawa mengsle begitu ya, sedikit saja ya nggak apa-apa, kita bikin alternatif plan B untuk kita mencapai tujuan. Yang penting kita paham tujuan kita dari time management itu apa, kita mengerjakan apapun gitu. Nah, demikian Q&A sudah berakhir ya Super Fighters. Oh iya Jel, tadi katanya kamu ada quotes nih yang tadi kamu sebelum syuting mau ngomongin tadi. Oh iya, Ward, kamu kok inget aja sih? Nah, aku ada quote yang biasanya menginspirasi aku, yaitu nobody is too busy, it's just a matter of priorities. Wah, asik ya quotes-nya, udah kayak keren banget nih. Nah, jadi kalau kalian bisa manage waktu dengan baik, pasti kehidupan SMA bisa berjalan dengan baik. Nah, benar-benar. Tapi jangan lupa, jangan sampai overwork dan ingat kita harus istirahat juga.
Nah, Super Fighters sayangnya kita harus berpisah di sini. Buat kalian yang merasa tadi pertanyaannya belum terjawab, jangan sedih ya Super Fighters. Terus pantengin dan jangan lupa follow IG kita @superwana1. Dan jangan lupa untuk like, comment, and subscribe YouTube SMA Kristen Petra 1 agar Super Fighters tidak ketinggalan dengan episode podcast kita selanjutnya. One thought, one vision, one purpose, only on Super One Gen Z Talks. Bye-bye. Super One Gen Z Talk. Go far with Super One.